Yo guys, balik lagi di podcast Rata Kanan. Hari ini kita akan bahas seputar market update karena banyak banget dari DM kalian yang request kalau misalnya kenapa nih harga Bitcoin turun, Ethereum turun, basically semua altcoinnya juga turun. Nah, semuanya akan kita rangkum di podcast hari ini. Mungkin langsung aja Ricci, yang mereka tunggu-tunggu nih, kira-kira technical analysis soal Bitcoin. Sekarang nih kondisinya gimana nih Ricci? Oke, jadi kita langsung ke chart Bitcoin aja. Ini terakhir juga sebenarnya kita sudah update juga di Outlook. Memang Bitcoin ini sekarang dalam fase yang cukup bearish untuk short sampai midterm ya memang ya. Dan itu menurut saya pribadi itu juga normal. Karena ya kita udah lihat Bitcoin naik dari terakhir ini di April itu dari 74 sampai akhirnya ke 126 ribu ini. Dan akhirnya sekarang koreksi ya sekitar 20%-an ya? 20%-an ini ya, 27% sekitar segitu ya. Dan ya itu menurut saya merupakan salah satu koreksi normal. Dan terakhir kita upload juga di Outlook bahwa terbentuk pattern falling wedge. Nah biasanya falling wedge ini merupakan pattern yang umumnya bullish. Karena akumulasi downtrend dan akhirnya ada breakout ke atas. Tapi ternyata di sini ada breakdown ke bawah. Nah tapi kan berdasarkan research yang kita terbitin kemarin, kita kan sempat juga nge-call ya. Kalau misalnya bakalan harga Bitcoin itu bakalan turun ya. Based on, mungkin bisa dibuka juga researchnya kita Ricci. Bahwa kita udah sempat call juga ya. Di 16 Oktober bahkan. Yes, betul. Nah terakhir memang pada saat yang kita podcast Rata Kanan di Oktober, memang kan memang kita melihat ada bullish outlook memang pada saat itu. Tapi kemudian kita nggak tahu kalau memang ada Black Swan event di mana Trump yang menyatakan tarif yang sangat tinggi untuk China, di mana itu bisa memicu perang dagang. Dan itu memicu juga ketegangan politik. Jadi otomatis market ini bereaksi dengan dump. Dan juga di situ banyak flash leverage juga untuk yang main futures biasanya. Nah di saat itu buat teman-teman yang nggak ngerti ya, waktu kita podcast itu benar-benar sentimennya bullish banget. Dalam artian nggak ada nih soal tarif lagi, bahkan Trump udah nggak pernah nyinggung soal tarif ya. Nah tiba-tiba 4 hari setelah Bitcoin all time high, nah harga Bitcoin bisa turun drastis karena adanya balik lagi Trump memberlakukan tarif, mulai melakukan ancaman tarif lagi ke China. Nah disitulah yang bikin harga Bitcoin bisa drop separah itu. Bahkan jadi likuidasi paling besar kan sepanjang sejarah di Oktober itu. Likuidasi paling besar dalam sejarah untuk kripto. Dan ya memang sejak saat itu kita lihat bahwa market structure ini berubah akibat dari Black Swan event itu. Dimana yang sebelumnya tadi itu kita lihat market structure ini cukup bullish. Meskipun sebenarnya pada saat itu agak sideways ya. Tapi lebih condong ke bullish. Gara-gara dump itu akhirnya jadi cukup bearish. Dan di tanggal 16 ini kita ada mention tentang week of distribution, di mana pattern Bitcoin ini selama beberapa bulan ini cukup mirip dengan week of distribution. Dan ya akhirnya kita pada saat itu kita memang outlooknya harga Bitcoin saat itu lagi 110 ribu. Dan sekarang ya kita lihat sudah di 95 ribu. Which is ya week off-nya memang walking ya berjalan seperti itu. Nah mungkin buat tambah nih, buat teman-teman yang nggak ngerti di sana Ricci, kira-kira yang menyebabin Bitcoin crash ini apa sih? Ada sentimen apa kira-kira? Nah yang menyebabkan sentimen crash itu yang pertama ini sebenarnya untuk penurunan ini follow up dari crash yang terjadi di 11 Oktober itu. Nah ya jadi memang terbentuk akhirnya sekarang ini downtrend, di mana terbentuk lower low dan lower high, which is pergantian structure market yang dari uptrend jadi downtrend, dan juga gara-gara sentimen fear itu jadi ETF ini mayoritas outflow sekarang. Nah kita lihat ini sejak tanggal dimana weekly di bulan Oktober tanggal 6 ini kita lihat masih inflow cukup besar. Setelah crash maka outflow cukup besar. Outflow-nya besar banget. Sampai sekarang. Nah mungkin juga buat teman-teman yang gak ngerti, barusan di hari ini dari berita Bloomberg sendiri juga barusan nerbitin kalau misalnya average harganya para institusi di ETF itu di sekitar $89.600. Nah itu bisa menjadikan dua skenario teman-teman. Either kalau misalnya harga Bitcoin nanti turun di bawah 9.000 bisa nyebabin sell on news karena average-nya ETF tadi ada di 89.600 atau bahkan malah ngedorong para investor buat mengakumulasi lebih banyak. Nah, mungkin tapi kita di sana nggak bisa memprediksi ya, apakah mereka bakal tetap membeli dengan skala yang besar atau malah bakal ada outflow besar-besaran juga di situ. Ya sekali lagi ya itu balik ke mungkin ke sentimen makro juga nanti kita lihat, dan juga mungkin selanjutnya juga ini ada di mana Fed itu sekarang peluang rate cut-nya turun. Peluang rate cut nih. Gimana buat di Desember? Ya sekarang karena shutdown terakhir, meskipun sekarang sudah buka ya, government US itu sudah buka kembali dan berjalan kembali. Tapi sangat banyak data ekonomi krusial itu yang nggak rilis. Nah terakhir kayak NFP juga, CPI juga akhirnya ditunda. Untuk peluang Fed rate cut ini sekarang malah cuma sisa 43%. Di bawah 50%. Kecil banget. Tapi ada yang bagus dari data Bloomberg ini. Nah, di mana data Bloomberg ini dibuat ada sebuah data di mana Oktober CPI ini support for a December Fed rate cut. Jadi possibilities-nya jadi masih ada. Karena
year over year kemungkinan CPI malah turun ke 2,9%. Which is sebelumnya 3%. 3%. Yes. Dan juga meskipun NFP perkiraan dari Bloomberg ini untuk Oktober itu adding 50k jobs. Di mana ya ada kenaikan NFP juga yang masih cukup baik untuk ekonomi. Dan juga selanjutnya ya tadi shutdown selesai karena shutdown ini dampaknya cukup besar untuk ekonomi. Yang pertama itu karena shutdown ini mempengaruhi GDP. Karena kan mempengaruhi ekonomi US secara major juga. Bener. Setelah shutdown ini kan. Nah untuk rule of thumb-nya, untuk The Fed sendiri, setiap minggu government shutdown itu memotong 0,2 poin annualized real GDP growth. Nah jadi memang di outlook beberapa hari lalu juga kita pernah bahas. Udah pernah kita mention juga. Dimana GDP akibat shutdown ini kemungkinan bisa turun di quarter 2, 3, dan 4 di tahun 2026. Which is di Q1 itu naik tinggi karena masih efek kejut dari shutdown yang sekarang terjadi. Nah itu jadi dari situ makanya terciptalah suatu sentimen yang lebih risk off untuk para investor dan trader seperti itu. Benar banget. Nah gak cuma itu aja, nah ada juga yang belakangan ini terjadi yaitu perdebatannya si Donald Trump dengan Venezuela juga ya. Nah buat yang gak tahu juga per hari ini 17 November kalau kita lihat di berita di Bloomberg ada menyebutkan bahwa kapal carriernya US tuh udah di Caribbean Sea dekat Venezuela. Tapi di satu sisi Donald Trump juga ready buat in talk dengan Venezuela supaya meredamkan suasana yang sekarang nih. Nah mungkin yang tambahannya konteksnya buat yang gak ngerti bahwa US itu lagi nge-execute masalah-masalah soal kartel ya di Venezuela. Nah dari sana bikin banyak ketegangan nih antara US dan Venezuela itu tadi. Tapi ada good newsnya juga karena Donald Trump udah siap in talk ya bersama Venezuela. Cuman kita belum tahu apakah itu bisa nge-push buat market crypto itu tadi karena back again after effect dari flash kemarin, crash kemarin tuh bener-bener sakit banget ya. Betul. Bener-bener nyebabin bahkan yang kayak seperti yang kita cek tadi ya, outflow hingga sekarang itu benar-benar banyak di ETF. Dari Bitcoin, Ethereum, outflow-nya besar banget teman-teman. Ya itu benar-benar membuat sentimen market berubah lah. Bener, ya, bikin semuanya berubah. Nah Richie, kan ini market udah, dropnya kan parah-parahan ya. Lumayan ada dalam. Gak sih recovery di daerah sekarang nih kira-kira? Biar teman-teman sekalian mungkin ada rasa lebih lega lagi nih. Ada bounce back gak sih dari structural market yang sekarang? Nah jadi mungkin ya untuk sekarang kita bahas secara major dulu. Untuk support yang sebenarnya saya lihat cukup menarik itu ada di level sekitar 92 sampai 88.500. Which is itu juga mendekati harga ETF rata-rata tadi ya. Juga average buy tadi kan. Sekarang memang harganya masih 95 itu. Tapi kalau kita lihat di lower time frame di 4 jam ini kalau kita buka misal ada pakai indikator RSI ini, kita lihat adanya divergence. Tapi sekarang sudah mantul. Sekarang sudah mantul. Jadi kemungkinan besar sejak dari 92.000 kemarin, 93.000 dan sampai sekarang itu sudah merupakan pemantulan yang price in. Dan sekarang terlihat juga sekarang ini lagi retest untuk trendline bawah dari falling wedge tadi. Dan ya expected sih mungkin kalau kenaikan lebih lanjut mungkin bisa sampai 97 sampai 100.000 sebelum akhirnya penurunan lebih lanjut. Sebelum melakukan penurunan lebih lanjut lagi ya. Tapi back again teman-teman, not financial advice ya. Please do your own research juga. Bener, please do your own research. Kita juga nggak tahu bakalan terjadi apa setelah kita podcast. Siapa tahu ada Black Swan event lagi, kita juga nggak ngerti teman-teman. Seperti itu. Nah Rizky, kira-kira buat Q4 Outlook nih, bentar lagi kan udah Desember juga. Udah mau tahun baru juga nih. Kira-kira apakah di Desember kita masih bisa merasakan adanya bounce back atau malah itu sideways atau bahkan penurunan lebih dalam lagi Rizky? Nah ya ini November kita sudah berjalan setengah bulan ya. Bener. Dan sekarang untuk dari Bitcoin monthly returns ini cukup dalam sih sebenarnya. Untuk November turun minus 13%. Dan ya kalau kita berkaca dari yang tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya cuma ada sekali yang dimana Q4 itu pada saat biasanya Q4 di bull market itu sangat bullish untuk crypto. Bener, euforianya tuh. Betul. Nah tapi di season ini sangat berbeda. Ini malah sangat bearish untuk Bitcoin. Dan itu sempat terjadi di 2018. Meskipun itu bukan periode bull cycle yang sama. Tapi kita lihat ketika ada penurunan di 2018 ini yang which is juga kurang lebih mirip ya. Oktober menurun 3%. November ini juga menurun lumayan dalam. Di sini tapi lebih dalam di 2018. Which is saya lihat kalau Desember itu mungkin kita bakalan sideways. Ya kemungkinan ada relief rally. Ya market gak mungkin turun terus juga. Ada relief rally bisa jadi di mungkin awal bulan Desember atau akhir bulan November ini. Atau juga mungkin
mungkin di awal sampai pertengahan Desember. Setuju. Karena biasanya kita tahu Desember ini kan holiday season. Bener banget. Nah, biasanya holiday season ini juga orang-orang ini tarik uang untuk liburan. Bener, bener banget. Which is bisa membuat liquidity di market itu juga menurun. Bener. Tapi kalau kita berkaca ke Q4 sebelum-sebelumnya memang seharusnya Q4 tuh tempatnya euforia ya. Yes. Dimana market itu most likely itu naik. Bener banget. Ya kan? Cuman kali ini ya karena ada sentimen lain ya teman-teman ya. Ada Black Swan event juga yang kita nggak bisa prediksi. Terutama tarif kemarin soal Trump dan China itu kita juga nggak bisa prediksi teman-teman. Itu semua happen ya because of Trump. Yes, itu cuma terserah dari tweetnya Trump apa, postnya apa, bener banget. Udah langsung bisa berubah. Bahkan itu kita udah cover juga ya di News Crypto Wave, kita langsung upload statementnya Trump nggak lama langsung major crash, flash besar-besaran. Nggak cuman ke Bitcoin, bahkan ke altcoin lainnya. Yes, altcoin juga. Altcoinnya juga major liquidationnya besar-besaran ya. Sangat berdampak. Bahkan di beberapa exchange nge-weeknya bisa sampai 0 sekian nih harga altcoinnya gitu. Bisa turun lebih dari 70%. Betul. Nah itu semua gak ada yang bisa prediksi teman-teman. Nah tadi kita sempat nyinggung soal bearish catalyst ya. Yes. Mungkin kita coba kira-kira ada gak sih bullish catalystnya di sini Risi, Mas Ian? Oke, sebenarnya bullish catalystnya untuk secara makro itu cukup banyak. Yang pertama kita tahu bahwa terakhir The Fed itu ada statement di mana QT itu akan ending di bulan Desember. Dan ya tapi memang belum ada statement akan QE. Yes, belum ada sama sekali. Penyuntikan dana begitu. Nah kita lihat di sini RRP. RRP ini sudah cukup sangat low. Dan itu bisa jadi tanda liquidity di market open market itu expanding, sudah mulai expanding. Nah kemudian juga kita lihat ada QE dari negara lain seperti Jepang. Nah Jepang ini karena terakhir Jepang ini GDP-nya ternyata minus yang quarter ini. Yang quarter lalu itu minus, akhirnya dia ada rencana, meskipun sekarang masih rencana ya guys. Jadi rencana untuk ada stimulus. Sebesar 110 billion miliar dolar. Nah, 110 miliar dolar tuh gede banget tuh stimulus. Gede. Cuman masih rencana teman-teman. Tapi kita harapin ya benar bisa terrealisasikan. Kalau terjadi bisa jadi juga bullish untuk crypto market. Benar banget. Kemudian selanjutnya juga ada ini, Bisen yang bilang Treasury Secretary Bisen yang bilang $2.000 stimulus. Oh ya, nah ini teman-teman, jadi kemarin ada statementnya Donald Trump, dia mau bagi-bagi dividen dari tarif ya, $2.000 ke masyarakat warga-warga Amerika Serikat. Betul. Jadi setiap warga bakal dapetin sekitar $2.000, cuman back again itu belum tentu hard cash, melainkan bisa dari potongan pajak, bener ya? Bisa dari bentuk lain juga. Bisa jadi bentuk lain juga, dan itu juga perlu persetujuan dari Kongres. Jadi belum di approval juga teman-teman. Masih wacana juga. Masih wacana. Tapi kalau memang itu benar-benar bisa terrealisasikan ya bagus juga. Betul. Yes. Nah, sempat waktu Donald Trump nge-tweet ini harga Bitcoin ya naik sedikit lah. Relief sedikit. Walaupun setelah itu ya balik lagi seperti normal. Masih downtrend. Masih downtrend, bener. Nah yang suka scalping waktu news ya lumayan tuh biasanya. Bisa dapat. Ya ini juga selanjutnya juga ada shutdown kan sudah selesai. Udah selesai. Sekarang ini mulai ekonomi harusnya sudah mulai ada pembaikan. Bener. Ada seperti kayak kemarin airport sudah mulai dijalankan kembali. Dan juga ya ini meskipun nggak semua yang tentang pemerintah itu sudah berjalan. Contohnya kayak data ekonomis itu juga belum rilis semua. Tapi setidaknya ada pemulihan lah. Pemulihan secara ekonomi juga. Nah mungkin yang belum kita mention sedikit nih. Yang salah satu bisa penyebab market crash ini soal AI bubble. Nah AI bubble ini kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan ya banyak dari mungkin statementnya Michael Burry yang dia nge-short ya. Palantir sama Nvidia kalau gak salah. Nah itu juga bikin kondisi market sedikit acak-acakan. Karena ya back again AI bubble itu bisa dibilang cukup krusial ya narasinya. Karena kita lihat juga kalau dari Bloomberg ini pair dari ini ada chart Bitcoin dengan Nvidia. Itu korelasinya cukup tinggi. Korelasinya cukup tinggi di mana ini beberapa 1 tahun terakhir itu selalu positif. Dan sampai pernah nyentuh 0,6 ini. Cukup tinggi. Jadi kita lihat juga ini turun, ini Bitcoin ikut turun, Nvidia turun, Nvidia naik, Bitcoin naik, dan sekarang ini Nvidia cenderung lagi sideways ya. Meskipun Bitcoin ini lebih turun. Nah SoftBank sendiri kalau nggak salah juga udah ngejual semua sahamnya Nvidia nih. SoftBank. Tapi di satu sisi Soros Fund punyanya George Soros itu malah ngelakuin buy besar-besaran nih. Di saham big tech ya kayak Google, kalau nggak salah Nvidia juga. Nah itu bisa bikin apa ya bahasanya kayak
di satu sisi, ini AI bubble di satu sisi, tapi ada juga yang masih mengakumulasi terus. Ya, fear dan sentimen untuk itu ya, sentimen baiknya di market masih ada. Masih juga, ada, benar banget gitu. Meskipun ya terakhir memang AI ini juga kalau dari Bloomberg ini juga flow-nya juga muter di sekitar area memang AI dan seputarnya seperti kayak GPU dan lain-lain. Bener. Teknologis seperti itu. Sebenarnya muternya di situ-situ aja. Yes. Bener banget. Nah, kita kan udah bahas Bitcoin terus nih, Richie. Kira-kira gimana soal Ethereum nih? Karena gak sedikit juga di sini holder Ethereum. Yes. Nah, kita bahas Ethereum ya. Ini menurut saya pribadi Ethereum ini saat ini lebih menarik daripada Bitcoin. Oke. Kalau pertama mungkin kita lihat dulu Ethereum per BTC chart. Oke. Nah, terakhir kita sempat call di postnya Instagram Crypto Wave. Mungkin ini kalau nggak salah di bulan April. Oke. Di mana kita call itu Ethereum per BTC itu harusnya sudah mulai bottoming di situ. Oke. Nah, ini sekitar 28 April ini memang bottoming ternyata benar. Sampai 5 Mei. Benar. Nah, setelah itu ternyata ini benar bottoming, di mana ini juga ada support sebelumnya. Ternyata pump cukup tinggi. Di cukup sini tinggi banget tuh. Pumpnya kalau kita lihat itu ya sekitar berapa persen? 130%. Which is itu yang memicu sekarang dari Ethereum itu rally dari harga sekitar 1.000-2.000 sampai sekarang ini bisa sampai terakhir itu 4.000. Yes, sempat itu 4.000 ya. 800 sampai sekarang turun lagi. Karena sentimen market lagi bearish sekarang. Bener. Nah sekarang Ethereum per BTC ini juga lagi retrace. Ini saya bilang lagi retrace. Dan sekarang ini lagi berada di support yang cukup menarik. Oke. Dimana terakhir kali juga ini di tahun 2021 ini juga retrace dari sini kemudian pump besar. Oke. Nah meskipun di bawah ini juga ada support area juga yang cukup menarik. Tapi ya, di sini ada potensial Ethereum ini ada pembalikan arah juga, penguatan terhadap Bitcoin. Oke. Nah, selanjutnya kita tahu juga bahwa di Ethereum ini di bulan Desember tanggal 3 atau 4 itu ada Fusaka upgrade. Ada Fusaka upgrade, yes. Nah, kalau kita lihat patternnya seperti yang kita call Ethereum per BTC chart bottoming itu, terakhir itu juga ada Vector upgrade. Yes. Which is di mana ketika Vector upgrade itu memang sebelumnya ada buy on rumor. Benar. Tapi ternyata setelahnya itu ada buy on news juga yang lebih besar daripada buy on rumor. Benar. Nah kita lihat ini kalau dari kita ambil tarik ke belakang ini di Vector upgrade. Setelah Vector upgrade hari plus 1 dan plus 2-nya itu malah pump besar ini. Pump besar, yes. Bahkan Ethereum sejak Vector upgrade dia rally 173%. Benar. Ke peaknya. Nah nanti kita juga di Desember ini kita akan lihat adanya Fusaka upgrade. Yes. Fusaka upgrade ini juga salah satu upgrade yang cukup major ya untuk Ethereum. Dan ya kemungkinan kalau memang macro wise kita ini mendukung, ya bisa saja kita juga melihat penguatan lagi dari Ethereum. Benar. Nah di satu sisi buat institusi seperti Bitmain itu masih terus menerus akumulasi Ethereum, apalagi di saat Ethereum ini crash ya, DAM ini ya. Bahkan Bitmain masih, kita bisa cek datanya, dia masih tetap borong terus nih Ethereum. Yes. Bahkan terakhir Arkham nge-track kalau misalnya ada wallet pembelian dari OTC yang kalau misalnya di lacak itu pembeliannya sama seperti yang dilakukan oleh Bitmain. Jadi bisa dikategorikan bahwa yang melakukan pembelian ini Bitmain. Yeah. Bitmain masih terus menerus akumulasi Ethereum hingga saat ini. Yeah. Bahkan sekarang nomor 1 harusnya Bitmain ya. Iya, Bitmain. Sebagai holder institusi Ethereum terbanyak. Dan terakhir kita juga ada bahas di Outlook itu juga di mana Bitmain ini malah Tom Lee sebagai chairman-nya itu masih pede. Mereka target 5% supply Ethereum. Yes, mereka targetin 5% supply Ethereum itu besar banget. Besar banget. Besar banget. Itu termasuk salah satu yang terbesar ya, hampir seperti MicroStrategy itu. Cuma ini versi Ethereum. Versi Ethereum ya. Nah Richie, karena kita bahas soal Ethereum nih, Bitcoin dominance gimana nih posisinya sekarang? Oke, nah ini memang sangat berkorelasi antara Ethereum BTC pair, kemudian penguatan Ethereum sama Bitcoin dominance. Karena kita tahu Ethereum ini kripto yang market capnya nomor 2 di bawah Bitcoin yang paling besar. Sebenarnya kalau kita lihat dari Bitcoin dominance ini secara makro, secara garis besar, itu sekarang lebih cenderung ke arah downtrend. Oke. Nah, sekarang ada break uptrendnya yang dalam waktu singkat kemarin ada uptrend. Ini sekarang sudah break. Yes. Sudah break uptrend. Dan ya kemungkinan kalau memang kita melihat kayak adanya Fusaka dan juga kemungkinan nanti ada bullish catalyst seperti adanya QE yang dari negara-negara itu lain ending QT, ya bisa jadi ada flow juga ke risk asset. Mulainya ada flow. Ya. Dan juga ini ada kalau memang jadi terbentuk, ini ada pattern yang ini paling umum juga adalah head and shoulder ini.
ini pattern yang bearish Yes. untuk Bitcoin technical. dominance ya. Yes, untuk technical dan terutama sekarang Bitcoin Hmm. dominance. Dan juga jika ya semoga berjalan dengan baik, Bitcoin dominance ini bisa target sampai ke level sekitar 55 sampai Oke. 56% ini. Sampai 56 sampai 54%. Ya, sekitar seperti itu. Dan juga kalau memang Bitcoin dominance ini kan sebuah reaction, bukan sebuah Bener. reaction. Dimana itu mereaksi dari harga-harga dari market crypto yang lainnya. Bener, setuju. Nah tadi kita kan juga udah bahas soal technical analisisnya Bitcoin, Richie. Yes. Mungkin terakhir ya di Ethereum-nya nih. Oke. Yang karena banyak juga yang request. Bisa kita senggol dikit nih soal technical analisisnya Ethereum. Oke, jadi untuk technical Ethereum sendiri, Oke. itu sebenarnya sekarang ini ada di level yang cukup menarik. Support 3000 ini lumayan menarik. Kemarin sempat nyentuh sampai lowest-nya ini Di 3003. 3000. 3000 ya, 3000-an lah. Sekitar 3000-an. Dan ya sekarang udah mantul 3170. Ya ini juga meriak harga Bitcoin juga ya. Dimana Yes. Bitcoin kan memang juga dump dan sekarang ada pantulan. Tapi yang lebih baik dari Ethereum ini adalah dia masih mempertahankan trendline-nya. Oke. Trendline dinamisnya. Daripada Bitcoin tadi yang malah justru break ke bawah. Bener. Yang Ethereum malah lebih kuat, malah lebih mempertahankan. Lebih strong ya. Ya, trendline harga bawahnya. Dan ya seperti yang tadi juga kita bahas, ada news-news juga contohnya kayak upgrade Ethereum. Bener. Itu mungkin yang juga salah satu menahan harga Ethereum juga. Oke. Demand-nya lebih tinggi. Meskipun memang kita lihat kalau dari ETF, Ethereum ini cukup outflow cukup besar. Cukup besar banget. 1 Yes. bulan terakhir ini. Mayoritas malah dalam beberapa minggu ini Hmm. malah outflow mayoritasnya. Bener. Nah, Richie, buat support terkuatnya buat Ethereum di sekitaran berapa nih Richie? Oke, kalau support terkuatnya mungkin yang cukup menarik levelnya yaitu di sekitar ini harga 2400. Itu- Tapi most likely nggak bakal kunjungin ke sana sih kayaknya. Melihat kayak Karena ya upgrade adanya news-nya pusaka upgrade seperti juga. itu, yes. Bener. Nah, jadi mungkin sekitar 3000 ini good deal for Ethereum, 3000 sampai 2500 ini good deal. Karena memang juga terlihat terakhir ini ada pantulan beberapa kali, di mana kita harusnya juga lihat ya ini merupakan strong demand dan juga strong supply di daerah sini. Pantulan berkali-kali di level sini. Oke, jadi buat yang ke range 2000 tadi ya berat banget ya, karena kita lihat Lebih- juga adanya pusaka upgrade tadi Yes. yang ngedorong harga Ethereum lebih ditahan lah. Ya, ya. Ada penjaganya lah. Ya, buat karena harga kita Ethereum kan tadi. juga berkaca dari kayak Pectra upgrade terakhir, ternyata Pectra sangat membawa momentum bullish Naiknya banget tinggi untuk banget Ethereum. buat Ethereum. Ya, mungkin kalau Fusaka ini juga ternyata berjalan lancar, itu ya bisa jadi seperti Pectra juga. Hopefully bisa seperti Pectra kemarin ya. Yes. Nah, ada kenaikan supaya ya kalian bisa lebih lega lah. Lega. Setelah penurunan yang cukup dalam ya. Buat kalian mungkin yang beli di 4.900 kemarin. Nah. Sekarang udah di 3.000-an ya. Mungkin Aduh. hopefully bisa visit ke sana. Kalau nggak dikasih ya. Yes. Ya sudahlah. Nah, jadi secara keseluruhan Richie, apakah is it the time buat buy the dip atau kita malah wait and see dulu nih Richie? Untuk Buat Bitcoin ya. ya oke, untuk Bitcoin ya. Untuk Bitcoin sementara level ini kurang menarik untuk saya pribadi. Oke. Mungkin kalau saya secara personal, not financial advice ya guys. Ya. Oke. Ini mungkin di level yang sekitar 92.000 dan 88.000 saya akan sedikit membeli lah untuk Yes. ya investasi begitu. Mulai mencicil ya. Ya, kembali tapi ya. untuk strong buy mungkin yang saya akan lebih beli secara high conviction itu di level 82 sampai 73.000. Perlu Oke. di-note ya guys, bahwa ada juga skenario bearish dari Bitcoin yang cukup dalam di mana ini membentuk round the top. Nah, targetnya sendiri di level 78.000 ini. Oke. Nah, itu penurunan yang cukup dalam, which is juga pasti painful juga buat altcoin, Bener. Ethereum dan lain-lain. Buat the whole market itu painful Bull banget. market, ya. Tapi sejauh ini untuk 91.000 dan 89.000 kita melihat kayak harga rata-rata Bener. ETF dan juga makro menurut saya masih cukup mendukung untuk Yes. merupakan floor price yang lumayan kuat. Bener. Kapan lagi kita bisa dapetin average harga kembali seperti mereka ETF ya kan? Seperti institutional level. Seperti institutional level, benar banget. Di sekitaran 89.600 itu tadi. Saya pribadi juga ya bisa lah kita buat beli sedikit demi sedikit di range sekarang. Yes. Karena ya back again dari
all time high kemarin ke sekarang kan penurunannya udah tinggi Lumayan, banget ya, 20% lebih ya, 27%. 26%, seperti Itu udah tinggi banget. Nah, cuman ya back again teman-teman, not financial advice gitu. Kita semua di sini juga hold Bitcoinnya juga udah average-nya jauh banget teman-teman. Jadi di sini ya kita hanya menambah position dan itu pun not financial advice. Back again teman-teman. Tetap do your own research gitu. Ya, karena memang penting juga ya untuk memiliki second opinion juga. Bener. Jadi kita biar nggak bias bullish terus atau bahkan bias bearish terus. Jadi kita tetap perlu second opinion teman-teman. Kita sharing untuk referensi dan juga untuk outlook dari secara publik. Bener, kalian bisa belajar dari kita, belajar dari tempat lain supaya kalian ya back again jadiin ini sebagai referensi belajar aja gitu. Kan banyak juga pendapat orang-orang tuh yang berbeda-beda. Di situ kalian bisa rangkum, kalian bisa tentuin sendiri kesimpulannya tuh bagaimana teman-teman. Tadi kan udah Bitcoin nih Richie, mungkin terakhir deh sebagai penutupan Ethereum-nya. Ethereum. Apakah waktunya kita beli atau wait and see nih Richie? Again, personal, secara personal. 3.000 ini mungkin saya akan lebih beli agresif daripada beli Bitcoin. Ethereum harga 3.000 ini. Karena melihat tadi ada macro news, kemudian juga sebenarnya Ethereum ini secara fundamental juga semakin kuat karena kita juga stablecoinnya lagi growing. Dan juga banyak stablecoin ini pusatnya itu kandangnya itu di Ethereum. Benar, setuju banget. Nah itu which is Ethereum ini kalau saya bilang itu ibaratnya kayak digital oil. Kalau Bitcoin kan digital gold. Digital goldnya, yes. Nah Ethereum digital oil. Karena blockchain utama dari blockchain di kripto ini ya mayoritas Ethereum. Benar. Jadi 3.000 ini menurut saya cukup menarik harganya. Cukup menarik meskipun ya ada support selanjutnya 2.400 sampai 2.200 ini yang ini merupakan periode konsolidasi sebelum terakhir rally cukup tinggi pada Ethereum. Nah juga ngomongin soal stablecoin tadi, di sini ada datanya kalau misalnya Circle sama Tether tuh baru aja ngemin banyak banget stablecoin ya. Baru banyak banget ngemin USDC dan USDT setelah crashnya kemarin. Nah kalau di total ada sekitar 14 billion ya stablecoin yang telah dimin Tether sama Circle combine. Jadi ya bisa dibilang ada mungkin inject lagi ya ke market ya karena adanya min stablecoin besar-besaran ini tadi. Kita lihat juga secara makro kayak update aturan, regulasi itu mulai stablecoin friendly semua. Bener, perubahan ke stablecoin ya. Kemarin juga ada yang RUU Genius Act ya yang udah diresmiin ya itu bener-bener nge-push banget buat stablecoin ya. Sektor stablecoinnya bener-bener kuat banget nih teman-teman. Ya, secara majority intinya negara-negara besar itu mulai melirik stablecoin atau kripto, dunia kripto ini sebagai sesuatu yang memang patut dipandang. Bener. Bahkan Bank Indonesia kemarin juga bikin statement yang cukup menarik soal rupiah digital ya. Bahkan Kepala BI juga menyebutkan bahwa bakalan ada stablecoin Indonesia ya. Katanya bakal jadiin stablecoin Indonesia rupiah digital. Cuman kita belum tahu lagi perkembangannya seperti apa. Tapi kalau ini benar-benar terjadi ya bisa dibilang Indonesia maju banget di industri kripto ini. Itu juga ikut maju. Tapi note sedikit teman-teman. Kalau misalnya regulasi kripto di Indonesia itu termasuk salah satu yang terbaik di Asia. Jadi itu bisa jadi plus point banget buat Indonesia karena bisa kita lihat bahwa pemerintah kita tuh benar-benar sangat mendukung industri kripto kita di Indonesia. Jadi buat yang bilang regulasi kita jelek, malahan secara keseluruhan di Asia kita salah satu yang terbaik dan tercepat juga soal regulasi seperti itu. Ya jadi secara overall sih sebenarnya sekarang penurunan ini mungkin masih fase koreksi gitulah ya dalam bull market. Dan penurunannya masih ya wajar lah. Bener. Nah kemarin kan Bitcoin juga udah all time high, udah ke 126.000. Kenaikannya juga udah tinggi banget. Ya kalau misalnya masih dikasih naik ya kita syukurin. Tapi kalau misalnya turun ya wajar teman-teman. Namanya setiap kenaikan juga pasti ada juga koreksi seperti itu. Betul, karena juga sudah naik sangat tinggi sebenarnya. Dan bener. Ini dari bear market 2022 aja udah naik. Udah 5 kali lebih bahkan. Nah udah 693% dari udah 290%, gila. Ya, ambil aja average-nya misal 500% lah kalau orang beli. Itu udah sangat tinggi. Bener. Untuk return. Yes. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast Rata Kanan hari ini. Tapi tenang aja teman-teman, kita bakalan mungkin bikin podcast lagi atau bahkan kita bakalan live stream ke depannya. Karena udah menjadi roadmap-nya kita juga. Dan jangan lupa download aplikasi Crypto Wave Media teman-teman karena kita bakalan update terus research dan outlook setiap hari. Dan tentu bakalan ada course terbaru yang bakalan bagus banget. Jadi nantikan di aplikasi Crypto Wave Media. Bungkus!